Jadi Daeng, apa tanggapan Daeng terhadap Fullcat 5.0 ini? Fullcat 5.0 ini jelas merugikan kita sebagai masyarakat Kota Batam. Terutama saya pribadi juga sebagai pengguna roda 4 ya. Tentu juga sangat keberatan dan sangat menolak adanya kartu atau Fullcat 5.0 ini. Ini seperti apa ya? Kita dipaksa dan dibatasi hak kita untuk menggunakan bahan bakar yang bersubsidi khususnya. Cara Disperindak bicara terkait adanya kekurangan atau pengendalian, ya itu kembali kepada Disperindak sendiri. Ya kan tinggal kalau kurang bahan bakarnya yang bersubsidi kan tinggal pengajuan. Kita ini sebelum adanya kartu ini yang sudah dikeluarkan oleh Disperindak, kita ini sudah ada barcode yang Pertamina. Nah itu sudah cukup menurut saya. Nah ini kenapa harus muncul lagi yang namanya Fullcat 5.0. Ini kan memberatkan kita dan merugikan kita. Dari mana kerugiannya? Kita punya barcode Pertamina, percuma kalau kita nggak punya kartu yang dikeluarkan oleh Disperindak ini. Kita diwajibkan. Ini artinya hak kita kok dibeginiin. Nah, terus kerugian lagi, kita diwajibkan dan dipungut biaya admin untuk pembuatan kartu ini. Nah, ini sama aja. Coba bayangkan berapa banyak masyarakat Batam, pengguna roda 4 nantinya, yang buat kartu ini. Kalau dikumpulin semua dana itu, kalau nggak salah 20.000 ya. 20.000 coba. Berapa duitnya? Nah, kemana duitnya? Ya kan? Nah, terus informasi yang saya dapat, bahwa ada potongan di setiap transaksi yang hanya mungkin diketahui, dugaan saya yang diketahui hanya bank-bank yang kerjasama. Kalau nggak salah itu ada tiga bank yang bekerja sama. Dan informasi yang saya dapat, ada banyak, hampir semua bank, baik BUMN maupun swasta, itu ikut dalam seleksi pengadaan kartu ini. Tapi hanya 3 yang memenuhi syarat. Karena ada syarat tertentu yang tidak bisa diikuti yang lain. Nah, ini bisa diikuti di 3 bank ini. Salah satunya itu yang ikut ya Bank Sumut. Ini ada yang janggal dan ada dugaan pengendapan uang masyarakat di bank tersebut. Dan ini merugikan kita. Dan fatalnya, pengadaan kartu ini tidak memiliki landasan hukum yang jelas, tidak punya payung hukum. Sebenarnya bukan hanya Fullcat 5.0, bahkan yang 3.0 untuk solar itu tidak punya landasan hukum. Kalau ada yang mengatakan ada peraturan menteri segala macam, itu kan secara nasional. Di daerah lain emang ada Disperindak buat kartu ini. Baik yang 3.0 atau 5.0 ini tidak punya dasar hukum yang jelas. Perdanya tidak ada, perwakonya tidak ada. Ini jelas. Dan saya punya datanya. Ini hanya berdasarkan SE, surat edaran wali kota. Kalau yang 3.0 ini surat edarannya itu 2022 kalau nggak salah. Dan yang 5.0 itu surat edaran wali kota itu untuk menuju pembuatan kartu ini per tanggal 26 April 2024. Nah, saya juga menarik kalau misalnya pimpinan Ketua DPRD Batam, Pak Kamal, itu menyatakan bahwa tidak mengetahui gerakan Disperindak ini. Karena ini ada di masa beliau dulu, 2024. Belum dilantiknya Dewan yang baru-baru ini. Apalagi Pak Kamal juga satu partai kan, sama Wali Kota Batam saat ini. Mustahil tidak tahu. Kenapa tidak dipertanyakan dahulu? Dan ini jelas merugikan kita semua, karena apa yang dibuat Disperindak dengan kartu BBM bersubsidi ini, maupun solar, tidak punya landasan hukum. Terus apa landasan hukumnya membatasi kita sebagai pengguna bahan bakar bersubsidi, Pertalite? Kita dibatasi bagi kendaraan CC 1400 itu hanya 20 liter per hari, per kendaraan. Itu kan sangat membatasi kita. Apa landasan hukum untuk membatasi masyarakat untuk membeli bahan bakar bersubsidi? Ini kan tidak ada, hanya berdasarkan surat edaran wali kota. Lalu kita dibatasi dengan aja kartu ini, kita diwajibkan. Ini namanya hak kita sebagai rakyat Indonesia ya dirampas oleh Disperindak Batam. Kemarin saya baca berita terkait DPRD Kota Batam, khususnya fraksi Partai Gerindra menolak adanya pengadaan Fullcat 5.0 ini. Tentu saya sebagai warga Batam, masyarakat Batam tentu sangat mendukung, mengapresiasi langkah yang dilakukan DPRD Batam khususnya terhadap para wakil rakyat dari fraksi Partai Gerindra, dan juga ada statement dari Bu Li Claudia Chandra sebagai
wakil wali kota terpilih. Saya sebagai warga Batam sangat mengapresiasi. Kalau perlu yang solar ini juga dicek. Karena banyak informasi-informasi yang saya peroleh. Ini luar biasa. Ada dugaan permainan di Disperindak ini. Jadi kabitnya dan beserta kadisnya, Pak Gustian Riau ini harus diperiksa oleh APH, aparat penegak hukum. Karena ini merugikan kita semua. Ini siapa yang diuntungkan dan apa urgensinya mengadakan pengadaan kartu atau full card 5.0 ini. Ini tidak punya dasar hukum. Jadi saya serukan kepada masyarakat Batam, ayo kita sama-sama menolak adanya pengadaan ini karena ini sangat merampas hak kita. Sekali lagi, mari kita tolak bersama dan batalkan pengadaan kartu ini. Ini sangat merugikan buat kita semua.